Seperti yang judul yang kami pilih untuk kami sajikan menjadi tema perbincangan kami pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Apakah kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka ini merupakan jurus dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa menggait para pemilik suara yang merupakan kalangan kaum muda pada pemilu 2024 mendatang. Karena memang statistik menunjukkan banyak sekali pemilih nanti yang memang berusia muda. Apakah ini merupakan strategi yang tepat? Tapi tunggu dulu. Selain bicara mengenai strategi yang tepat, kita juga akan melihat daerah-daerah ataupun juga ceruk pemilih yang mungkin nanti bisa dikuasai oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Apakah kemudian ini bisa mengambil daerah potensinya yang biasanya dikuasai oleh PDIP? Nah, untuk itu kita akan membahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya dari Golkar akan memberikan pandangannya yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga nanti akan menyuarakan bagaimana pandangan dari PDI Perjuangan ada Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kapitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Bang Pangi Caniago, Bang Ipang kalau saya biasanya panggil juga akan memberikan pengamatannya mengenai bagaimana tadi rekomendasi, usulan, dan juga usungan yang disampaikan oleh Partai Golkar dalam Rapimnasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ipang. Putri, Bang Kapitra, Bang Doli. Selamat Baik, malam. tapi Bang Doli dulu deh. Ini kita ingin sekali dengar bagaimana kemudian begitu legowo tidak lagi mengusungkan Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto untuk bisa menjadi pasangan dari Pak Prabowo dan memberikan kesempatan kepada Mas Gibran. Bang Doli, apakah memang sadar bahwa kayaknya kita ajukan yang muda aja deh biar menang? Ya, tadi di dalam Rapimnas itu sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita cermati. Yang pertama adalah bahwa ini Rapimnas yang memang poin pertama yang paling penting itu adalah untuk merubah keputusan Rapimnas yang pertama. Yang pada saat itu kita mengusung ya, nama Pak Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden. Nah, kemudian berkembang kemarin pada saat kita membangun kerjasama politik, membangun koalisi Indonesia Maju, itu kan sudah jelas cawapresnya Pak Prabowo. Tapi dalam internal kami kan kami belum merubah itu. Nah, jadi sebetulnya tadi yang pertama sekali adalah memutuskan bahwa calon presiden secara resmi dan formal, walaupun melalui proses yang eksternal dari dalam Indonesia Maju, sudah sah sekarang namanya Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian yang kedua, tentu kan dalam waktu sekarang ini kan semuanya sedang fokus di dalam masa pendaftaran dari 19 kemarin sampai 25. Ya. Ya kalau sudah ada capresnya kan pasti harus bicara cawapresnya siapa. Nah, dengan segala pertimbangan dari tadi malam diskusi dengan DPD-DPD, kemudian dengan senior-senior di dewan-dewan gitu ya. Pada akhirnya untuk kepentingan yang lebih besar, termasuk dalamnya tentu kepentingan Golkar, kepentingan Koalisi Indonesia Maju, kami merekomendasikan, mendorong bahwa calon wakil presidennya Partai Golkar adalah wali kota Solo, Saudara Gibran. Nah, tinggal kan nanti seperti kesepakatan ya untuk penetapan calon wakil presidennya Koalisi Indonesia Maju itu kan harus dibicarakan secara musyawarah antar semua ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi Golkar sekarang sudah punya calon wakil presidennya. Salah satu pertimbangannya itu usia muda menggait para pemilih muda, ya, cukup yakin? Salah satunya kan kami kan selalu mempertimbangkan 3 hal ya di dalam penetapan capres dan cawapres itu. Yang pertama adalah apakah memang ini ya tentu demi kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa ada beberapa catatan tonggak sejarah yang saya kira sudah dicetuskan oleh pemerintahan 2 periode ini ya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, yang tentu kita harus lanjutkan. Nah, ini salah satu pertimbangan. Jadi hal-hal baik yang sudah dicanangkan selama 2 periode ini harus kita lanjutkan. Jadi itu salah satu kenapa kita harus memutuskan bahwa penetapan capres dan cawapres itu untuk mempertimbangkan kelanjutan dari apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah kita menginginkan adanya pasangan capres dan cawapres ini saling melengkapi. Ya, kita menginginkan ini duit tunggal yang kuat lah. Pak Jokowi punya kekuatan di sisi yang lain, tentu pasangannya harus juga mempunyai dari sisi yang lain. Ya. Nah, Pak Jokowi kan punya pengalaman yang cukup panjang, cukup jauh ya, tentu harus juga
baik kalau didampingi oleh anak muda gitu, yang kemudian memang sekarang masyarakat Indonesia ini kan mengalami bonus demografi ya. Tentu ceruk anak muda ini nggak bisa diabaikan. Baik, Penting potensinya besar ya Bang ya? Yang ketiga adalah tentu pertimbangan untuk menang. Oke. Yang dalam menghadapi kompetisi pemilu ini kan untuk apa bangun koalisi kerjasama kalau tidak untuk menang. Gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan itulah kira-kira sampai pada tadi di Rapimnas diputuskan seperti itu. Baik Bang Kapitra, semalam itu saya dengar juga bahwa Mas Gibran ditunjuk sebagai salah satu jurkam untuk tim pemenangan Pak Ganjar, Mahfud MD. Tapi kemudian pada hari ini diusung oleh partai lain, koalisi yang berbeda untuk menjadi pendamping dari bakal calon presiden mereka, Pak Prabowo Subianto. Reaksinya dari rekan-rekan di PDIP? Ya, semua orang punya hak plus kewajiban untuk menjaga dan membangun bangsa ini. Partisipasi masyarakat itu menjadi kekuatan besar Republik ini. Jadi semua orang berhak untuk ikut membangun apakah dalam konstelasi politik maupun dalam partisipasi politik. Itu pertama. Kedua, semangat itu harus dasar pada unity of state. Ya. Persatuan bangsa ini jauh lebih penting dari segala kekuasaan yang diperebutkan. Jangan sampai kekuasaan itu diperebutkan dan memecah belah bangsa ini. Karena pesta demokrasi harus everybody happy, semua orang harus happy. Bagi PDIP, yang ketiga adalah karena PDI sudah mendeklarasikan dan mendaftarkan capres dan wacapresnya, maka kami tidak mau kehilangan energi dalam memperdebatkan siapa pasangan calon kompetisi politik yang lain. Baik, tapi kalau jadi kan ini kader PDIP soalnya. Ya, itulah bukti bahwa PDIP partai yang mampu melahirkan kader-kader besar sehingga diminati oleh banyak partai politik. Bagi kami happy saja, enjoy life ya. Sehingga kita tidak mau kehabisan energi untuk berpikir pada hal-hal yang lain. Kami fokus untuk menangkan Ganjar dan Mahfud. Karena bagaimanapun ya setelah kita mendaftar kita berkewajiban ya untuk mensosialisasikan, untuk merkampanyekan dan memenangkan. Itulah tugas PDIP sekarang memenangkan Ganjar dan Mahfud. Kenapa harus kita ribut ya? Tapi kan ini kayak kata Abang tadi bahwa dibesarkan oleh PDIP, tapi kemudian dipinang ataupun dilirik, digiringnya oleh partai lain, gimana dong? Ya itu orang kan harus kembali pada hak konstitusinya, ya. Kalau konstitusi tidak melarangnya, ya tidak ada yang salah, ya. Soal internal regulasi partai, biarlah nanti partai Dewan Pimpinan Partai yang memutuskan, ya. Tetapi bagi saya melihat bahwa sudah ada capres dan cawapres dari PDIP, kami fokus ke situ. Yang kedua juga kan ini baru diusung oleh Golkar, belum dideklarasikan, belum didaftarkan. Tapi kuat Bang, ini kansnya kuat. Oh iya, itu kan semua masih prediksi. Bagi kami apapun lah itu ya, apapun lah seperti apapun bentuknya, karena kami sudah punya pasangan capres dan cawapres, kita fokus situ, kita sambil bergembira mengejar kemenangan. Nah, kami punya keyakinan itu easy going, yaitu rebut kemenangan. Baik, kalau tadi Bang Ipang mungkin juga bisa berikan pandangan, karena pemilih 2024 sebenarnya seberapa besar sih nanti pemilih para usia muda ini yang kemudian bisa mungkin dijadikan ataupun ditarik oleh Mas Gibran ini? Ya sebetulnya kalau kita capture baik survei kemarin, survei Surnas Voxpol, survei Pileg atau Pilkada itu memang ceruk segmennya itu sudah cukup besar, sudah hampir 50 lebih ya. Nah itu artinya itu Mbak Putri itu dewa elektoral. Jadi seolah-olah memang yang akan menentukan kepastian kemenangan itu gembok kuncinya ada di anak muda, pemilih muda. Dan kemudian pemilih muda juga tidak ingin hanya jadikan sebagai komoditas politik, hanya untuk mengambil suara saja. Tapi mereka keterlibatan di dalam politik praktis mereka juga ingin terlibat. Jadi tidak hanya seolah-olah hanya dimanfaatkan saja suaranya. Itu yang mereka nggak mau. Mereka juga ingin masuk ke ruang-ruang, pos-pos dan kepentingan penting. Nah, sebenarnya kalau konteks anak muda bagi saya Mbak Putri, saya nggak akan debatable soal anak muda. Itu keinginan saya juga. Tapi kalau konteksnya sekarang presidennya masih Pak Jokowi 14 Februari, itu problem. Karena ada dua potensi sekaligus. Pertama adalah potensi sentimen dinasti politik yang menurut saya ini tidak akan padam.
karena ada risiko yang kedua adalah abuse of power. Itu potensinya juga ada. Tergelincir pada konsep itu. Baik. Karena presidennya pada hari pemilihan itu masih dalam kendali penuh. Baik. Nah, ini yang kemudian menurut saya kalau misalnya diterapkan di 2029 fair. Karena lapangan datar. Tidak lapangan yang becek gitu. Artinya semua tidak ada seuzon. Partisan presiden yang partisan tidak memungkinkan, penyelenggara pemilu yang partisan juga tidak memungkinkan. Tapi yang kedua begini juga Mbak Putri. Mungkin saya tahan sampai di situ dulu Bang Ipang. Sampai poin pertama, poin kedua nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Termasuk juga kalau kita lihat 50% kalau kata Bang Ipang, suara para pemilih muda begitu menentukan dewa elektoral. Tapi kemudian terpecah terbagi daerah mana saja. Apakah kemudian daerah-daerah yang potensi nanti dimenangkan ataupun dikuasai oleh baik itu Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo dengan Mas Gibran-nya. Kalau memang jadi dipasangkan sesaat lagi.